Indonesia tuh janji sama masyarakat dunia. Jadi ini korupsi kan ini serius nih, urusan dunia lah. Betul. Jadi dari PBB ada badan yang ngurusin korupsi. Tiap negara bikin janji. Indonesia janji dulu 2003 bahwa kita akan berantas korupsi, punya strategi. Nah janjinya itu dibikin dalam bentuk ini nih, Stranas. One, two, three, open your mind, smart people. Halo, apa kabar? Ketemu lagi guys sama saya. Smart people-nya beda loh ya sama smart people di pintu sebelah ya. Kalau di sini adalah siap mengawal aktif rencana aksi Stranas. Cakep. Kenapa masih nyontek? Karena takut salah. Bersama saya John, pantau korupsi di YouTube channel Stranas PK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Nah, kita kenalan dulu Stranas PK itu apa. Pemirsa pasti banyak yang bingung atau bertanya-tanya. Nggak nanya juga saya kasih tahu pokoknya ya. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK ini adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan juga pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di negara kita. Oke, di episode-episode sebelumnya kita selalu mengundang tamu-tamu terhormat dari luar. Nah, kali ini spesial, walaupun tidak pakai telur dan sambelnya biasa aja, tapi kita memanggil ordal. Lagi musim nih ya, semua harus pakai ordal, ya kan guys? Kita panggil ordal karena ini tuh kuncennya Stranas PK. Motor penggeraknya Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Nah, kita kenalan dulu. Mari kita sambut dengan hangat. Ini dia Bapak Pahala Nainggolan. Apa kabar, Pak? Baik. Sehat, Pak? Normal saja. Normal saja. Normal saja itu biasanya normalnya gimana, Pak? Ya, baik-baik. Stres. Oh. Bapak masih baik aja, Pak. Sebagai Kepala Pelaksana Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK. Nggak ada stres-stresnya, Pak? Ada lah, ini rambut gue udah habis sudah. Waduh, berarti kalau pengen rambut lebat jangan jadi deputi ya, Pak ya? Kalau mau mutihin rambut, jadi deputi pencegahan. Cepet. Dan ternyata bukan cuma deputi bidang pencegahan dan monitoring KPK, juga menjabat sebagai koordinator pelaksana Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi. Kenapa sampai 2 jabatan, Pak? Apa 1 aja kurang gajinya? Gue dibayar cuma 1. Oh, bener, Pak. Bener. Nah, kok Bapak mau? Itu gue juga bingung, ngapain juga mau. Nggak, itu. Jadi, ini gue nambahin yang Stranas nih. Indonesia tuh janji sama masyarakat dunia. Jadi ini korupsi kan ini serius nih, urusan dunia lah. Betul. Jadi dari PBB ada badan yang ngurusin korupsi. Tiap negara bikin janji. Indonesia janji dulu 2003 bahwa kita akan berantas korupsi, punya strategi. Nah janjinya itu dibikin dalam bentuk ini nih, Stranas. Oh, jadi ini bukti konkretnya ya, Pak ya? Jadi dibikin gitu ya, namanya Strategi Nasional Pencegahan. Ini kenapa dibikin? Ya karena janji kita ke UNCAC, kita bilang gitu ya. Bikin Stranas. Nah KPK kan ada juga. Ya, betul. KPK ada pencegahannya, ada penindakan, ada pendidikan. Nah, pencegahan KPK ada, tapi Stranas juga ada. Gitu. Nah, gue 2 ini nih. Jadi, karena Stranas ini ada perpresnya gitu ya, peraturan presidennya gitu, disebut sekretariatnya di KPK. Ya udah, itu kebetulan pencegahan ya gue urus lah berdua itu. Oke. Bedanya nih sama KPK. Kalau KPK itu pencegahannya disebut di undang-undang loh. 1, lu ngurus laporan harta kekayaan para penyelenggara. Iya. Nah, itu yang rame-rame. Ya, kemarin itu ya, Pak. KPK disebut tugas pencegahan. Yang kedua, kalau pegawai negeri nerima gratifikasi, dia ngelapor KPK, KPK netepin. Itu gratifikasi milik negara atau milik dia. Oke. Nah, itu di undang-undang. Nah, yang ketiga dibilang gini, KPK tuh ngelihat sistem nih. Misalnya ini batu bara nih. Kayaknya orang ngeduk batu bara, ngekspor, ya boleh aja gitu. Iya. Tapi bayar dong royalti. Oke, Nah, untuk gitu negara kan? ya, Pak? Nah, untuk negara, ini gimana nih? Nah, KPK ngelihat kayaknya harus dibikin platform digital nih. Kalau enggak kan orang ngekspor sana sini nggak ada yang tahu. Kira-kira gitu ya. Nah itu namanya fungsi monitornya KPK. KPK nulis rekomendasi nih. Agar pemerintah menciptakan platform digital supaya ekspor batu bara bisa terkontrol untuk penerimaan yang lebih baik. Oke. Pemerintah bisa ngejalanin, bisa enggak gitu kan, macam-macam lah. Nah kalau dia nggak ngejalanin, dipindahin lah ke Stranas.
Kalau Stranas lebih rencana aksi. Jadi di sini action, di sini rekomendasi. Kalau dia nggak jalanin, pindahin ke Stranas. Dan dilakuin Stranas. Panggil siapa yang terlibat dengan batu bara nih. ESDM, pelabuhan, bea cukai, panggil. Kita mau bikin platform digital. Kita tentuin targetnya. Lu ngerjain apa. Sampai kapan? 3 bulan sekali. 6 bulan sekali, kita laporin ke Presiden. Presiden, ini untuk platform digital batu bara yang males ngerjain. 1, Kementerian A. 2, ini. Begitu, Pak? Cuma gitu aja laporannya, gitu kan. Dah. Gitu. Nggak ada tulisan di bawahnya notes-nya. Tolong diri reshuffle-nya. Itu enggak. Jadi, agak serem ya. Kita ngelapor 6 bulan sekali ke Presiden. Ada untuk reportnya, Pak, rencana aksi yang nggak jalan. Kalau yang jalan mah nggak usah kita lapor bagus-bagus lah, udahlah kalau jalan biarin aja. Tapi berarti raport merahnya aja Pak ya yang dilaporin. Umumnya gitu. Jadi surat ke Presiden tuh paling 1 halaman, 1,5 halaman udah cukup. Gitu. Jadi ini bedanya nih KPK ngefoto ngasih rekomendasi. Kalau nggak jalan pindahin ke Stranas, Stranas kumpulin siapa yang terlibat, kasih tugas, tungguin 3 bulan, lagi, jalan monitoring, tulis surat Presiden sambil dipaksa. Setelah berjalan selama ini, dari 100% yang sudah Stranas kerjakan, kira-kira Pak, berapa persen yang tidak jalannya? Yang nggak jalan, ada 40% ada. Wah, macam-macam nggak jalannya, misalnya gini, yang nggak jalan nih. Kita bilang gini, ini korupsi di Indonesia ini antara lain karena partai politik. Ya kan? Kalau lihat kasus-kasus di KPK, diteliti aliran uangnya, ada juga ke partai. Kan partai berarti butuh uang kan? Pemerintah ngasih bantuan ke partai. Dari KPK ngelihat, sekarang ngebantunya 1.000 perak 1 suara. 1 suara. Jadi ada 125 juta suara lah. Jadi kita bilang nggak bisa cuma 1.000, kecilan. Kalau hitungan kita nih, jadi partai kasih data segala macam, kita pikir sekitar 10.000 apa 8.000 lah. Pemerintah setuju, Kementerian Keuangan ya, Kementerian Dalam Negeri setuju, tapi kan harus ada regulasinya. Ya, aturannya ya, Pak. Regulasinya nggak setuju. Maunya RUU. Ya kapan jadinya? Macet. Ini salah satu contoh yang macet. Atau kita bilang gini nih, ini kalau mau nyelesain sawit, tambang, hutan, kita punya peta dulu dong 1. Nanti semuanya ditaruh di situ, kelihatan lah overlapnya di mana ya, kita duduk, kita selesai nih. John, ini sawit lu nih masuk hutan nih, gitu kan. Kalau menurut aturan lu bayar denda, gitu. Dibayar. Udah selesai kan? Nggak ada lagi tuh cerita tumpang tindih sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang, selesai itu. Itu dikerjain Stranas. Di overlay. Masalahnya petanya kita belum punya. Nah, jadi macetnya itu gara-gara begitu. Umumnya gara-gara begitu. Ada yang anggaran kurang, ada yang peta belum punya, gitu. Rata-rata itu. Kalau komitmen sih, ya mungkin karena dibilang mau ditulis surat ke Presiden ya. Jadi biasanya sih cuma masalah itu aja lah negara gua tuh. Memang di mana-mana harus pakai pressure ya Pak ya, supaya dilakukan ya Pak. Nah, dengar-dengar katanya baru-baru ini sudah ditandatangani surat keputusan bersama oleh tim nasional. Ini tuh surat apa ya Pak? Kalau boleh tahu Pak. Nah, jadi yang kita ceritain soal batu bara, soal partai politik kasih itu namanya rencana aksi. Nah, Stranas ini jalannya 2 tahun sekali. Untuk 2025-2026 kita bikin lagi 15 rencana aksi. 2 tahun ke depan. Nah itu yang datangnya antara lain dari monitoring KPK yang nggak jalan. Yang tadi, Dari masyarakat, gitu nih isu apa yang lagi banyak kita taruh di situ. Nah, misalnya bawang putih gitu kan, impor bawang putih. Itu udah klasik tuh dari dulu tuh. Ya harga di Cina 6.000, di sini jadi 25.000 gitu kan. Siapa juga nggak tertarik ngimpor. Kan misalnya gitu kan. Betul. Akhirnya pemerintah kan yang pegang kuota nih. John datang gitu, ya boleh deh 2.000 deh buat lu gitu kan. Tapi kasih ke gua hak impornya gitu kan. Ada sekitar 500 sampai 600.000 ton lah setahun. Nah, kita bilang kan jadi kalau namanya ngimpor komoditi pasti ada cerita korupsinya. Ya karena barangnya diimpor harganya ketahuan, jual dalam negeri harganya jauh. Akhirnya kita bikinlah platform digital. Jadi lu cerita Stranas, cerita digital melulu deh. Gitu. Sekarang kita lihat aja kebutuhannya 600.000 ton. Nah, buka aja siapa yang ngimpor, berapa banyak, kapan dia ngimpor. Jadi dibuka. Digital aja. Nah, itu kelihatan semua Pak. Nah, kelihatan. Itu yang salah satu rencana aksi Stranas. Nah, yang ini nih kita ada 15 biji. Kemarin juga 15 juga. Tapi ada perubahan beberapa.
Nah, karena ini Stranas ini bukan hanya KPK, ada 4 lagi, ada Menpan, ada Bappenas, KSP, sama Mendagri gitu ya. Nah, kalau di pemerintahan nih, kalau ada kegiatan, instansinya banyak, bikin surat keputusan bersama, SKB. Nah, ini kayak seremoninya Stranas lah. Jadi bahasa gampangnya gini, John. Mulai hari ini, 15 rencana aksi ini dengan 67 kementerian lembaga di dalamnya, 34 provinsi, 22 kabupaten. Jadi udah kita tunjuk tuh, bikin apa aja, kita mulai. Nah, argonya jalan nih udah nih. Ya. Nah, nanti kita mulai pemantauan 3 bulannya gitu. Jadi lengkap, Jon. Kalau misalnya kayak kita bilang, mari kita bikin platform batubara gitu. Udah kita sebut tuh. Kementerian SDM tuh Dirjen Minerba, ada Bea Cukai, ada surveyor, ada pelabuhan, ada PLN, ada panjang tuh berderet. Tinggal melakukan aja, Pak ya. Nah, makanya hobinya Stranas rapat. Iya dong. Undang yang ber-8 duduk tinggal tunjuk. Lu udah nyampe mana? Udah bener nih, pelabuhan udah bener, Bea Cukai. Coba kita lihat. Nah, lihat sana. Kalau udah bener ada, maju lu 100%. Gitu. Jadi gampang-gampang aja ininya. Tapi yang paling sulit, Pak, mengkoordinir 60 sekian lembaga itu apa menurut Pak Pahala? Yang sekarang nih yang paling susah kadang-kadang gini nih. Kalau kita nanya kopralnya, selalu problem. Nggak ada anggaran, nggak ada ini. Begitu tanya menterinya, jenderalnya, jadi kita harus eskalasi naik sampai jenderal. Pak, nih kementerian lu nggak lakuin nih. Lu boleh pilih gitu. Oh, kenapa enggak? Ya gitu. Lakukan. Nah, jadi komitmen dari juragan atas nih, itu yang bikin jalan. Yang masalah kalau isunya belum nyampe ke atas. Jadi pengalaman koordinasi selama ini dudukin, kalau udah mentok nggak maju-maju, eskalasi aja. Baik pimpinan KPK yang nelfon atau kita yang audiensi, tapi selalu kita pergi ke kayak pimpinan lembaganya. Biasanya kalau begitu jalan. Diwadulin ke atasnya lagi ya, guys. Diadu lagi ke atasnya lagi, ya kan? Soalnya kalau nggak gitu nggak kelar-kelar. Bener juga nih. Mohon maaf ya Pak Pahala ya. Betul. Ini nggak ada warna-warnanya ini di meja ya. Mana nih warna-warna? Mohon maaf nih lagi musim soalnya efisiensi anggaran Pak. Jadi ini memang kita. Ini nggak ada air-air bening-beningnya apa gimana nih Kevin? Bisa ya. Permisi ya. Pak, ini kopi untuk Bapak Pahala ya. Oh, ini kopi beneran? Iya, oh, beneran. Dalam rangka apa ini pakai baju begini? Biar sama-sama keren, Mas. Ya. Maaf ya, di sini. Gimana? Mohon maaf, saya tahu Pak Pahala ini jabatannya tinggi, ya kan? Tapi bukan berarti beliau ada warna, terus saya nggak ada warnanya, airnya. Coba bisa lihat ya kan? Masa saya nggak ada warnanya, Pak Pahala ada warnanya. Apa ini tergantung jabatan juga? Bukan. Anda pilih kasih dalam memperlakukan orang. Bukan. Untuk Bapak Pahala biar spesial, kalau Mas John biar natural aja. Kenapa? Kenapa? Ini teh manis kan? Bukan, itu kopi untuk Bapak Pahala. Kopi ada gulanya. Betul, enggak, tanpa gula. Karena saya tahu Bapak nih kopi tanpa gula. Saya tahu. Tahu dari mana? Wah, saya tahu. Pahala ini seperti baju saya tuh. Hidup itu mencari pahala. Tadi Bapak saya cariin ke bawah nggak ada. Memang dia kelebihannya banyak Pak. Salah satu yang paling menonjol adalah menjilat. Makanya dia sampai bikin. Silakan dicicip dulu Pak. Karena kalau ada apa-apa misalnya tidak kurang memuaskan berarti bukan salah saya Pak, karena yang bikin dia. Ya kan? Aman Pak? Gimana, Pak? Boleh. Wow. Boleh. Memang nggak pakai gula Pak kalau minum kopi? Udah pahit hidup gua, jadi biar hidup pahit raya terus gitu. Manisnya dari saya, Mas. Ya. Agak males ya, oke. Daripada kita makin lama makin enak pemirsa ya. Boleh masuk? Oh, boleh masuk lagi. Siap, Mas Jan. Terima kasih, Mas Jan. Pak, ngomongin tentang tadi kan kita baru minum, Bapak baru minum kopi dan sebagainya. Kebetulan nggak pakai gula karena memang nggak suka pakai gula, bukan karena gula mahal ya Pak ya. Tapi ini tuh ngomongin tentang gula, kebutuhan pokok yang berdekatan sama masyarakat gitu Pak, kayak minyak lah, apalah. Kadang-kadang kita itu suka kaget ternyata bahan-bahan pokok seperti itu masih ada yang impor gitu kan. Dan harganya juga cukup mahal gitu. Apakah harga-harga barang-barang pokok yang dekat sama masyarakat ini bisa jadi lebih murah dengan pencegahan korupsi, Pak? Bisa nggak kira-kira? Ada nggak hubungannya, Pak, benang merahnya? Ada banget nih, gue ceritain bawang putih yang paling gampang lah ya. Bawang putih? Kan itu kita secara teori dulu pernah swasembada bawang putih. Dulu banget. Oke. Tahun 80. Lama-lama Mama
makin demen pakai bawang putih karena bawang putih impor tuh gede-gede. Oh. Akhirnya bawang putih dibandingin kita, bawang putih lokal ya Pak ya? Yang lokal ini kan kecil tapi kalau kita masak tetangga 5 rumah denger. Nah yang impor ini akhirnya kebutuhannya makin tinggi. Oke. Ngimpor lah kita. Sekarang dari 600.000 ton itu yang dalam negeri paling cuma 20.000. Yang dijual, dalam negeri, yang diproduksi ya? Diproduksi. Wah. Di Lombok. Gitu. Jadi sisanya kita udah tergantung impor dari Cina semua udah nih. Oke. Nah, kan harganya kalau kita bandingin, kita bilang disparitas gitu ya. Harga impornya udah angkutan segala macam, kok bisa gede banget. Iya. Kalau ditanya pengusahanya, kenapa 6.000 dari Cina ke sini bisa jadi 25.000? Iya. Ya kan itu ya, beli 25.000, gue nggak tahu berapa sekarang lah. Tapi ternyata dia bilang nih angkutannya segini, untung gue segini. Suap supaya gue dapat jatah ngimpor, itu yang bikin beberapa komoditi jadi mahal kalau dia datang dari impor. Jadi gue bilang korupsi ada urusannya nggak bikin barang mahal? Ada banget. Kalau barang impor, gula, rafinasi diimpor. Iya. Nah jadi maksudnya yang kita bikin bahwa orang dagang untung pasti. Kita ngimpor, ya kalau belum swasembada ya belum juga kan. Nggak mungkin juga kita berhenti suruh orang jangan masak pakai bawang putih. Tapi kita bilang, lu boleh ngimpor, boleh jual, boleh dapat untung, tapi orang harus terbuka. Siapa aja harus punya kesempatan ngimpor yang sama. Oke. Nah itu dibikin platform digital. Yang paling enak dibuka aja kan. Ini 600.000 udah ya. Oke, sekarang masukin siapa yang mau ngimpor. Syaratnya ABCD misalnya ya. Udah 600.000 udah. Lu nggak usah ngeluarin duit apa-apa. Ke pemerintah karena dia mengambil hasil sumber daya alam dari pemerintah gitu kan. Nah ini tuh nggak pernah dibayar Pak selama ini. Ada yang ekspornya 10, bayarnya 8 gitu kan. Karena datanya... Kok boleh bayar 8 kenapa Pak? Karena pemerintah nggak punya mekanisme untuk mastiin. Lu sebenarnya berapa sih ngirim? Nah sekarang sudah punya karena ditaruh digital. Nih gampangnya cerita gini.